Selamat datang di Kalosa Gadget bersama saya Christopher. Kali ini openingnya agak beda dikit kita lakukan di toko karena memang video kali ini sedikit agak beda. Seperti yang udah dibilang sama Rico kemarin bahwa kita akan nge-review sebuah laptop gaming yang paling murah yang kita punya. Ini laptopnya yaitu MSI G63 dan merupakan laptop gaming yang tipis dan ringan dari MSI. Jadi ini seri yang thin. Dan bisa kalian lihat sendiri, ini tuh benar-benar tipis dibandingkan sama laptop gaming pada umumnya dan bobotnya juga ringan di sekitar 1,8 kg. Di mana laptop gaming tipis lainnya biasanya ada di 1,9 kg dan dia artinya lebih ringan sekitar 100 gram dibanding kompetitor lainnya. Dan kita akan coba apakah laptop ini masih worth it untuk digunakan di 2022 terutama dari sisi editor. Dan kita udah siapin laptopnya di bawah, kita langsung aja datengin editor kita yang biasa ngedit video Kalosa. Yuk kita ke studio. Ya, sekarang kita udah sampai di studio dan kita langsung nyamperin aja editornya. Ya, ini Willy, editor kita yang selama ini ngedit konten di channel YouTube Kalosa Gadget. Dan semua channel itu, semua video itu maksudnya, diedit menggunakan PC yang satu ini. Dan buat spesifikasinya bisa disebutin apa aja, Will? Prosesornya pakai Ryzen 5, RAM pakai 16 GB DDR4, terus pakai SSD juga, terus ada pakai VGA GTX 1050 Ti. Oke, dan buat laptop yang bakal dicobain ini, dia bakal pakai Intel Core i5 10500H dan juga udah pakai SSD tentunya, dan RAM-nya juga udah kita tambahin jadi dual channel. Dan buat graphic card-nya sendiri dia pakai GTX 1650 Ti. Nah, kira-kira bakal excited nggak nyobain laptop satu ini? Penasaran sih apakah bisa pakai ngedit sesuai dengan kapasitasnya yang kayak biasanya gitu. Oke, dan selama ini pakai PC ini pernah ada trouble nggak kayak nge-crash gitu atau apa? Kalau trouble nggak ada, tapi kita coba di situ apakah ada trouble. Mungkin, kemungkinan besar nggak tahu. Oke, dan berhubung di ruangan ini juga ada Rico, kita tanya-tanya sedikit nih. Dari Rico, kira-kira prediksinya bakal lebih kenceng pakai laptop ini atau pakai PC-nya Willy yang biasanya? Kenapa tiba-tiba Rico ya? Harusnya secara spesifikasi laptop ini lebih kencang sih. Oke, kalau kata Rico lebih kenceng, nanti kita akan lihat sesinya kayak gimana. Jadi sambil kita nungguin Willy ngedit, seperti biasa kita ngopi dulu. Oke, kita sekarang udah di setting kayak gini. Kita bareng sama Willy, editor kita yang kemarin udah nyobain ngedit pakai MSI GF63 kemarin. Dan juga ada Rico nih, sebagai orang yang udah pernah nge-review laptop ini di pertengahan 2021. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, kayaknya lebih baik kita bacain spesifikasinya dulu supaya kita lebih jelas bahas laptop satu ini. Sambil nyontek dikit supaya nggak salah ya. Dia menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi ke-10 Comet Lake yang seri gamingnya yaitu di 10500H dengan 6 core 12 thread, lalu clock speednya ada di 2,5 sampai boostnya di 4,5 GHz. Lalu fabrikasinya masih menggunakan 14 nanometer karena untuk Comet Lake sendiri dia masih support di fabrikasi segitu. Dengan TDP-nya ada di 45 watt. Lalu untuk RAM-nya sendiri dia 8 GB DDR4 yang terpasang sih 3200 MHz. Tapi karena boardnya itu tipe apa, Rigo? HM47. HM47. Nah, HM47 itu cuma bisa ngebaca sampai di 2933 MHz. Tapi aku nulisnya 3200 ya. Nah, spesifikasinya aku tulis 3200 biar nggak timpang, nggak tahu ya. Atau nanti ditulis ya terserah sih. Oh gini, karena kalau RAM yang terpasang di MSI GF63 ini ya, itu 3200 ya. Benar. Tapi kalau karena boardnya memang terbatas ya, di HM47 dia cuma bisa baca di 2933. Jadi kalau misal nanti DDR4 ngeluarin speed yang lebih tinggi, ya terbacanya akan tetap di 2933 gitu. Iya, jadi waktu kalian buka task manager ya? Task manager untuk kalian lihat memorinya, dia bakal kebaca tetap di 2933. Tapi kalau di CPU Z akan kebaca 3200, tapi speednya tetap sebenarnya yang dipakai 2933. Berarti aku salah tulis atau? Benar. Bener ya? 3200 sih ya?
Boleh. Gak apa-apa ya? Atau Boleh, nanti teman-teman deh ngomong deh, sebenarnya mau ditulis berapa? 2933 atau 3200 ya. biar nggak disalahin lagi. Oke, dan kemarin waktu Willy nyobain ngedit ini, kita tambahin RAM-nya jadi dual channel. Ada satu slot SODIMM yang bisa dipakai kan. Kita tambahin jadi totalnya di 16 GB. Storage-nya sendiri dia menggunakan SSD 512. Ada satu slot SATA 2,5 inch lagi. Jadi kalau kalian pengen nambah storage bisa nambahin SSD SATA ataupun hard disk 2,5 inci. Grafik card-nya dia menggunakan GTX 1650 Max-Q alias yang hemat daya ya. Betul. Di 4 GB, GDDR6, 128 bit, dan TGP-nya waktu kita coba running di Assassin's Creed Valhalla, dia kebaca di 40 watt aja. Dan harga laptop ini sekali lagi ada di 11.799.000 sampai di 11.999.000 dengan garansinya dari MSI itu 1 tahun. Murah. Nah, sekarang nih kita Murah. memang paling murah yang ada saat Paling Iya, murah. paling murah. Nggak ada kan buat ngedit kan GTX tuh kan. Kalau mungkin dari MSI sendiri ada laptop yang dibekali sama dedicated graphic juga, tapi seri MX ya, itu di modern 14. MX Harganya 450 ya. MX 450 atau 330 juga ada ya kemarin kalau nggak salah. Aku sempat nyoba sih kemarin. MSI ya? MSI. Oh, modern mungkin aku 14. belum lihat ya. Dan harganya tuh masih di kisaran sama di 11, 12 sampai 13 jutaan. Jadi buat kalian yang mungkin butuh laptop produktivitas yang butuh performanya lebih kencang daripada yang modern itu, udah disediain laptop gaming yang lebih powerful lagi gitu. Mungkin pengen ngedit-ngedit lebih berat. Nah, sekarang kita bakal kita tanya Riko juga nih. Yang udah pernah nyobain laptop satu ini, gimana pengalaman waktu nge-review laptop ini? Kalau review laptop ini jujur aja, ini kan Comet Lake yang bisa dikatakan naik 2 tingkat ya. Waktu itu keluar 10300, 10400, 10500. Kalau kita ngomong dari sisi CPU-nya nih, Kristo ya, atau Willy nih nyoba waktu itu kan sama PC ya bedanya. Kalau dibandingkan dengan keluaran baru generasi ke-11, 11300 yang cukup banyak di market sekarang, 11400, atau bahkan mungkin dibandingkan dengan i7 waktu awal-awal di generasi 11 yaitu 11370, 10500 ini masih bisa sangat bersaing memang dari sisi performance-nya ya pastinya ya. Karena dia punya 6 core 12 thread tadi yang kamu sebut tadi itu Kristo, dan yang lainnya dia masih menggunakan 4 core 8 thread. Memang dari generasi 11 di 11300, 11400 atau 11370 itu jauh lebih hemat daya. Cuman agak bodoh amat sih mungkin ya untuk sebuah laptop gaming ngejar hemat daya sih ya sebenarnya ya. Karena biasanya kan selalu colok ya untuk laptop gaming. Iya, karena memang untuk high performance-nya harus tercolok listrik juga. Gitu Benar loh. sekali. Nah, mungkin aku sempat siap kita ngambil video kan Kristo, kita selalu backup untuk performance-nya masing-masing tipe ya. Mungkin nanti Willy bisa edit ya chart performance untuk R15 karena R15 sendiri kan representasi dari CPU performance. Jadi chartnya model kayak gini, jujur aja kalau dibandingkan dengan tipe-tipe prosesor yang saya sebutin tadi ya, itu masih bisa sangat bersaing. Tapi kadang-kadang memang mindsetnya end user, ini generasi 10, ini generasi ke-11. Nggak bener-bener mungkin dalemin ya secara performance seperti apa. Jadi untuk harga 11.799.000 ya, dan 799.000-nya dibandingkan generasi 11.300 yang mungkin yang punya harga di sekitar ya 13-14 juta, ini masih worth it banget sih. Apalagi dia udah bodinya tipis ya, dimana laptop gaming harga segitu kayaknya belum ada yang tipis dan ringan kayak gini ya. Iya, dan untuk isunya GF63 Kristo, itu kan banyak yang komplain juga engselnya bermasalah segala macam. Tahun lalu GF63 ini keluar di tahun 2020-an kalau nggak salah, aku revisi ya kalau mungkin aku lupa. Sampai tahun 2021 masih dipertahankan. Cuman waktu saya review 10500H dengan GTX 1650 Max-Q dan i7 waktu aku review juga, itu sudah jarang banget orang komplain perihal engselnya. Nah, kita tahu dari mana karena memang kita service center. Jadi kalau saya sendiri salah satu authorized service centernya MSI. Seperti itu. Oke, jadi memang perihal engsel yang selama ini jadi stigma buruknya MSI ya mungkin di end user, itu udah benar-benar diperbaiki sama MSI ya. Jadi udah mungkin sangat berkurang jauh ya. Harusnya MSI belajar engsel. sih ya dari kesalahan seperti itu sih ya. Benar. Jadi untuk perihal GPU-nya sendiri, jadi untuk waktu saya pakai review ya 6 bulan lalu, itu kalau untuk main game, nanti kan Kristo nyobain game juga ya, kalau nggak salah ya ada game juga, itu masih enak kok. Jadi
Untuk Dota 2 deh contoh, untuk casual gaming kayak gitu masih dapat di 100 FPS lebih. CS:GO juga, Valorant juga masih dapat. Kalian juga masih bisa main Genshin Impact juga. NFS Hit juga waktu itu juga masih cukup enak memang. Dan ya jujur aja, walaupun mungkin kalau dari sisi kita ngomong kelemahan produknya ya, dibandingkan dengan 6 bulan lalu ini naik ya secara harga ya. Waktu itu kan di 10.999.000, tapi sekarang di 11.799. Jadi kita bakal nge-cut nih bagian pengujian performance karena semuanya sebenarnya udah pernah dijelasin sama Rico ya di video sebelumnya. Jadi kalau kalian yang pengen nonton lebih jelasnya bisa lihat di video card yang tadi udah muncul di atas. Tunggu dulu Kristo. Iya ya. MSI untuk seri GF63 ini di tahun 2022 yang baru ya, dia punya 3 SKU yang baru. Oh yang iya, pertama bener. yang ini yang paling murah ya, pakai 60 Hz. Jadi 10500, RAM 8GB, GTX 1650 MSQ, 4GB dengan layar 60 Hz. Itu di harga 10.799, lalu atasnya lagi ada yang menggunakan 144 Hz. Kalau kalian butuh performance lebih tinggi lagi untuk GPU-nya, kalian bisa ambil yang RTX 3050. Jadi dia punya 3 SKU sekarang. i7. i5 10500. Jadi prosesornya sama, cuman beda di refresh GPU. rate layar dan GPU-nya GPU. doang. Iya. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke Willy nih untuk nanyain gimana experience kemarin ngedit pakai laptop gaming ini dibandingin sama PC yang biasa kamu pakai. Iya. Mungkin Rico bisa jawab PC-nya. Karena isinya editor saya yang ngerakit ya. Jadi memang budget terbatas waktu itu ya. Budget. Jadi tahun lalu yang kan sebenarnya nggak terbatas sih. kita Sebenarnya nggak subscriber kan terbatas. juga belum banyak ya. AdSense juga belum banyak ya. AdSense itu belum jalan ya. Jadi PC-nya si Willy ini editor dari Kalosa Gadget, dia pakai Ryzen 5 3500, RAM 16GB, 16 GB. DDR4, lalu pakai Sorry, VGA. kecepatannya berapa? 3.200. 3000, saya ingat tuh 3200. Nanti coba dicek deh. Nanti ada tabel spesifikasi kayak biasanya gitu ya. Merek perlu disebutin nggak? Nggak perlu lah ya. Lalu karena memang kita nggak fokus di sana. Lalu untuk GPU-nya dia pakai GTX 1050 Ti. Kasian banget ya pakai 1050. Cuman beda loh ya. Artinya gini, kita nggak bisa langsung head to head sebenarnya Kristo. betul. Karena TGP yang dipakai di PC PC dan dan di laptop pasti beda. Jadi Jauh secara sih. performance pasti beda juga. Tapi at least ini bisa merepresentasi kalau aku punya budget yang terbatas tapi kebutuhanku untuk editing yang ya kayak kalau saya gadget video 15 menit 30 menit kayak gitu seperti apa. Benar, Itu nanti benar, Willy benar. akan Nanti jawab. aku bisa jawab sih kalau Oke. itu. Kalau aku mulai ya, aku Iya, jawab ya. silakan. Kalau dibandingin sama PC dengan spesifikasi yang sama, sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir sih. Cuman kita lihat bedanya PC sama laptop ya, kayak gitu. Kalau laptop kan kita bisa bawa kemana-mana enaknya ya, fleksibel banget gitu. Cuman kalau power jangan dibandingin lah kayak gitu. Tapi sejujurnya buat aku sendiri buat ngedit ya, buat ngedit video yang punya Rico kemarin itu nggak nemuin kendala kayak nge-crash kayak gitu, atau mungkin aku kekurangan ada nge-lag-nya kayak gitu ya Ya, teman-teman. so far so good lah ya. kurang lebih Iya, ya. maksudnya nggak ada masalah sih, mulai dari awal mindahin data dari kamera, terus aku ngedit sampai ngerender itu nggak ada masalah. Mungkin yang ya karena beda power, ngerendernya jadi lama, bukan Sedikit begitu. lebih lama, iya. Sedikit lebih. Sebenarnya kalau sedikit lebih lama enggak juga ya. Kan biasanya kalau rata-rata kita ambil video ya, itu durasi sekitar 12 sampai 13 menit ya. Yang ini yang kemarin kan waktu kita ambil kan lumayan komplit tuh ya. Itu sekitar 16 menit ya. 15. Selisihnya kurang lebih sekitar Ya kalau dikurangi sama opening sama closing. kurang lebih berapa? 5 menit gitu selisihnya untuk rendernya ya. Oh enggak jauh. Oh, lumayan jauh. Kalau ngerender dari PC sendiri itu kurang lebih 15 sampai 20 menit itu udah selesai. Oh gitu ya. Itu tuh durasi video 4K untuk semua 4K ya. 4K ya. Yang 4K 4K ya. outputnya. Nah, kalau di PC kemarin jatuhnya Kristo yang ngelihat Iya. sendiri juga ya, saksi hidup. gitu. Nanti ada videonya juga ya. Ada kok, ada. Nanti kita pokoknya yang hasil resultnya itu pasti aku tampilin semuanya kayak gitu. Kamu kan tadi ngomong waktu copy data repot laptop ini kan nggak ada SD card readernya. Nah, itu
Nah, buat teman-teman sih yang khususnya videographer atau editor yang nggak laptop ini kan hampir semua laptop gaming itu kan nggak ada tuh ya SD card-nya. Yang entry level sih terutama. Kalau biasanya yang harga kalau yang lama-lama mungkin iya. masih ada, yang lama-lama tahun berapa itu 2020 ke bawah itu kan masih ada. Nah, kalau sekarang itu hampir keseluruhan nggak ada. Kayak Oh gitu. iya, zamannya seri MSI GL itu masih ada Kristo kalau nggak salah. Masih GL ya. 63 gitu sekitar tahun 2019 tahun 2020 itu masih Nah, ada. 20 ke atas sebagai seorang editor tanpa SD card ya. Berat, Bos. Ya enggak juga, enggak sih, juga kita Sebetulnya tinggal gini, beli. enggak, itu karena kebiasaan makanya itu kayak mempersulit saya gitu ya kan. Oke. Aslinya buat kabel data aja bisa kok, bisa. Dengan cara apapun bisa, ya kan jalan menuju Roma itu banyak banget bro. Tapi aku rasa mungkin dari SD card sendiri paling enak kan nyopot gitu biar cepet ya, nggak ribet kabel-kabel lagi, langsung tancepin di laptopnya, langsung pindah data kayak gitu. Enaknya gitu. Jadi kemarin ya terpaksa pakai itu apa? Card reader-nya, Card reader, Itu ya. aku masukin data-datanya dan begitu. Ya Udah bukan problem yang gede banget. Enggak, Minor lah ya. Sebenarnya nggak ada problemnya kok. Sebenarnya kalau aku sendiri, ada sih nanti. Coba nanti ada pertanyaan, aku kasih problemnya apa. Biar penasaran teman-teman problemnya itu apa sih sebenarnya. Nanti teman-teman bisa tebak lah ya. terus membiasakan kan biasanya ngedit di PC nih. Ha-ha. Pindah ke laptop dari yang ukurannya sebesar itu terus pindah ke laptop Wah, yang langsung ukurannya Nah, ini maksud saya. Ini ya maksud mungkin ukuran keyboardnya terbatas, terus ukuran layarnya juga jadi cuma ini 15,6 inch itu ya? sangat mengganggu. Enggak. Buat teman-teman ya, sekali lagi kalau ini problem, iya. Kalau aku ngomong problem, iya. Karena mulai dari awal sendiri, aku kalau ngedit itu di PC ya. Sebenarnya saya di PC. Terus nggak pernah ngedit di layar yang kecil. Kayak gitu. Nah, jadi permasalahan saya waktu di sini, workspace saya gitu ya. Pokoknya yang di itu kalian tahu sendiri lah, para editor itu pasti kan macam-macam tuh ya. Pasti ada yang efeknya dikurangin, kayak lumetrinya nanti apa yang gitu-gitu itu nanti pasti ada dikurangin atau ditambahin buat dia kerjanya cepat gitu ya. Nah, di situ kalau buat workspace akunya sendiri, tahu ya Kristo ya, kemarin Rico ya juga kan audiens nggak tahu. enggak, ya maksudnya ini saksinya itu aku sampai begini gitu ya, kayak wah gitu. Sampai minus Bang ya. Gini ya, set gitu. Kurang lebihnya 7 sampai 6 inch gitu buat ngelihat apa previewnya Preview gitu. yang di Tapi tengah kalau itu ngelihat ya? preview yang lain, aku tekan apa shortcut yang lain untuk ngelihat preview yang aku besarin itu nggak masalah. Cuman kalau kita ngedit di bawahnya itu kan footage-nya kan kita kan harus tampilin, jadi kan kemakan tuh, terus ada efeknya kemakan juga kan, terus efek-efek yang di sini kita mau edit lagi kemakan lagi. Nah itu yang bikin mata jadi aku ngeditnya jadi maju gini. Coba laptopnya aja yang maju gitu lah. Mungkin dari Berarti minusnya kalau kita ngomong dengan layar, biasanya Willy sih pakai berapa itu? 23,8 inch kalau nggak salah ya. ya 23,8 inch. Pindah ke 15,6 inch. Oh, masalah. Kesannya kayak anu ya, kita pakai laptop 14 inch lalu pindah ke 10 inch gitu Iya, ya. iya, Kecil iya, banget gitu. rasanya ya. Oh iya, kecil banget sih. Tapi itu sekali lagi masalah kebiasaan sih ya sebenarnya. Ya, benar, Tapi itu benar, cuman masalah kebiasaan, karena workspace-nya seperti itu, maka aku ngomong ini ya sebenarnya bisa di-handle. Problem ini ada problem solve-nya. Oke. Nah, kalau dari problemmu itu Will, misal nih, kan salah satu keunggulan laptop kan di bagian mobilitasnya ya. Willy kan juga sering banget tuh dapat job ke luar pulau untuk foto, untuk video juga. Kalau bawa laptop seperti ini dengan spesifikasi seperti ini cukup nggak kira-kira? Kalau buat ngedit yang buat event gue ya, maksudnya aku ada event di luar kayak gini sih, sebenarnya nutut aja sih. Nutut aja cukup. Nutut itu kalau bahasa Indonesianya cukup guys. Cukup, Iya, cukup ya. maklum, iki wong Malang. Iya. Kita wong Jawa. Kita wong Jawa. Untuk 100% pengganti PC ya. Iya. Tinggal kita colokin ke monitor yang lebih gede gitu harusnya selesai sih Ngedit masalah ya. tipis-tipis, mantungnya di tipis-tipis oke lah.
Enggak untuk editing full bener-bener seolah-olah Ngedit event. PC-nya Willy yang ada di kantor Mati. kita buang gitu ya. Kita kasih siapa Jangan, gitu ya. jangan. Kita ganti MSI GF63 ini lalu kita kasih monitor yang gede. Cukup nggak? Enak nggak kira-kira? Oh ya bisa sih, kan spesifikasinya ini so-so lah sama Artinya PC. secara performance masih bisa masuk lah ya. Nggak ada kendala, cukup nggak ada enak lah kendala ya. kalau ya kan tadi kan semuanya itu pasti ada problem solve-nya. Tapi kalau kita cuman pakai ngandelin laptopnya aja dengan layar 15 in, nah buat aku sendiri itu masalah gitu. Part lain yang sering dipakai selain layar kan keyboardnya nih untuk para editor. Mindahin apa namanya shortcut dari keyboard yang full ke keyboard yang nggak ada numpadnya itu ada masalah nggak? Iya, masalah. Lagi tapi ada problem solve-nya. Masalahnya di sini. Kalau aku sendiri suka keyboard yang full size ya full dengan size, yang ada numpad numpad di sebelah kanan ya. Numpad yang sebelah kanan tuh karena aku juga naruh shortcutnya Adobe Premiere atau After Effects. Pokoknya aku ngedit lah itu pasti ada di Numlock. Perihal ini kan saat kamu prosesi ngedit gitu ya, terus masukin banyak footage juga harus ngeload yang lumayan gede juga. Kalau Panasnya ganggu nggak ke keyboard? Nah, enggak sih. Mulai pertama awal kita kan bukan cuman ya, hasil take video atau footage-nya kalau saya sendiri kan nggak terlalu banyak ya kalau dibandingin sama eventku yang 100 giga lebih gitu kan. Sombong lagi sekali itu. ya. Emang sombong editor nih. Enggak, kalau dibandingin itu pernah soalnya kalau pakai ini nggak ada panas-panasnya sih. Sampai ngerender pun nggak panas, cuman anget-anget slow gitu. Kemarin ngedit ngabisin waktu berapa jam gitu? Sombong lagi nih nanti. Aduh Tuhan. Ngeditnya cuman 2 jam lah. 2 jam. Oke, jadi untuk kebutuhan ngedit 2 jam ini masih aman banget ya? Masih aman. Di ruangan yang ber-AC. Oke. Di ruangan yang ber-AC. Kalau aku kan sudah pernah pakai nih ini laptop ya beberapa hari waktu itu. Nah dari sudut pandangnya Willy sebagai editor, nah untuk build quality-nya gimana? Keren nggak laptop ini kalau dibawa kemana-mana? Oke, aku tipikal orang yang dari semua yang kalian pilih laptopnya itu ya. Laptop ini tuh ya biasa aja sih. Gitu. Kalau model itu nggak terlalu aku lihat pertama ya. Itu pokoknya yang penting spesifikasinya nutut nggak sama kerjaanku kayak gitu. Tapi kalau dibilang enteng atau enggak, ya ini enteng dibanding sama yang lainnya. Iya, laptop gaming yang lainnya. Itu kan poin penting. Laptop ini tipis, ringan. Setelah itu kan masih ada satu lagi tuh yang kita bawa, ya kan? Charger. Oh iya, benar. Nah terus aku ngomong entengnya dari mana kalau dibandingin sama yang lain. Nah ini kebetulan chargernya juga nggak berat-berat banget kayak gitu. Jadi ada plusnya. Berarti Anda itu termasuk dengan masuk kelas sekte subscriber kita, penyembah spesifikasi. Spesifikasi. Iya, benar. Dan sebenarnya tadi aku coba juga sih, dia tuh solid ya. Jadi maksudnya walaupun masih menggunakan beberapa partnya masih menggunakan plastik polikarbonat, tapi dia tuh kokoh, terus flexingnya juga sangat minimal sekali. Jadi ini build-nya mantep sih sebenarnya. Nggak kodek-kodek. Iya. Kodek-kodek ini bahasa Indonesia apa ya? Nggak rapuh gitu. Iya, semoga sih ya problem GF63 di laptop MSI bener-bener diselesaikan sama MSI ya. Apa itu yang masalah flexing layar, gampang pecah kayak gitu-gitu sih. Itu bukannya ya? Kalau kita mau mengejar itu kita harus mengurangi ya. Kayak mengejar ketipisan kayak gitu. Bener ya? Oh, enggak juga sih. Enggak juga ya? Itu ranahnya R&D mereka sih ya. Cuman emang untuk layar kalau kita di timnya Kalosa selalu kasih nasihat untuk end user kita ya. Selalu buka dari tengah. Untuk meminimalkan beban itu ditanggung oleh satu engsel. Itu FL-nya kita, promotor juga. Iya, selalu akan edukasi seperti itu. Karena kita nggak ngerti, tetap produk buatan manusia juga ya. Jadi nggak akan ada yang perfect, sebisa mungkin penggunaan kita benar. Ya ngomongin soal layar lagi nih, tadi ada yang satu lagi yang kurang. Untuk kebutuhan video kalau saya tuh perlu color grading macam-macam gitu nggak? Karena kan secara laptop ini layarnya ya masih, walaupun dia sudah IPS ya,
IPS. IPS level, IPS level. Oh, level ya? IPS level. Oh, iya, Nah, iya. itu udah mencukupi belum untuk editor, dan color gambutnya kan masih di 45% anti-AC. Nah. Untuk kebutuhan videonya kalau saya sendiri tuh ngefek banget nggak? Enggak. Sebetulnya IPS level ya nggak terlalu jauh. Nggak tahu ya. Yang enak itu di True. Kalau ini apa Diko? Ini IPS level. Jadi kalau mungkin ada beberapa tipe Enggak, yang laptop PC, yang PC. Oh, dia True IPS. True IPS. Nah, True IPS, benar. Bedanya Cuman bedanya layar punya Willy itu pakai 100% sRGB, tuh. ya. Yang ini kan 45% NTSC. NTSC atau sekitar 62% lah ya. Dengan color gambut segini Ya, itu masih cukup nyaman nggak cukup. untuk ngedit video kalau saya. akurasi warnanya masih oke nggak? masih oke. Oh, berarti gini teman-teman. Kalau memang ada akurasi warna yang melenceng pada video saya di hari Kamis kemarin ya. Bisa jadi karena Jangan layarnya. dibandingin. Bisa jadi karena Habis ganti layarnya. kamera soalnya. Tapi intinya ya, aku pengen nekanin bahwa laptop ini tuh untuk para editor yang sebenarnya ngeditnya tuh nggak sulit-sulit banget, nggak butuh keakurasian warna yang tinggi. Jadi misalnya warnanya berpatokan raw dari kameranya kayak gimana, itu pakai laptop ini tuh masih cocok Cukup. banget. Masih cukup banget. Maksudnya kalau aku ngedit itu nggak di kalau color ya, color itu nggak pernah ngedit di ini, nggak pernah ngedit di komputer atau laptop gitu. Soalnya dari colornya sendiri untuk studio, dari kamera itu udah aku setup. Memang kerjaan itu kenapa bisa cepet, kita harus pintar juga ngedit. Berarti nggak perlu ngedit di komputer atau kita color grading lagi, lama itu takes time banget. Berarti ini ceritanya sebenarnya kita nggak review ini. Ini nggak laptop, tapi Kamera. nyombong dia. Oh iya betul. Kameranya baru nyombong Habis dia. ini diturunin lagi. Habis ini dibanting lagi. Lihat aja deh, masih cari celah ini. Makanya sebenarnya saya ini ya setup kayak gini. Pasti nanti. Tapi emang perihal color gambut ya, itu seperti di awal sih ya, bisa kembali selesai saat posisi pakai external screen. Bener banget. Kalau juga posisi benar. workspace-nya dengan 15,6 inch ya akhirnya lebih kecil, lebih terbatas. Lalu kalau ada external screen, kan secara spesifikasi dia sudah cukup oke itu ya. Dengan color gambut yang lebih oke, dengan workspace yang lebih luas juga, pasti akan jauh lebih nyaman juga. Harus gitu ya. milih juga apa? Jangan salah ya, harus pilih apa external screen yang proper tenang, juga. tenang. Untuk subscriber kita Pinter-pinter jangan. dong, Mantap lah pinter-pinter. ya. Mereka kalau ngeritik pinter juga dong. Iya. Iya, gitu ya. Ini belepotan ya. Ini siapa? Oh, YouTuber sih. apa? Alan Suryajana. Alan Suryajana. Oke. Waduh. Dan apalagi kalau kita bandingin sama laptop-laptop gaming lain di segmen entry level atau mid range ya, kita bilang di bawah 20 juta juga color gambutnya rata-rata masih di sekitar 45% NTSC. Jadi misalnya kalian punya budget yang mepet nih, jadi mendingan beli laptop gaming yang ini MSI GFCC 3 harga di 11 jutaan plus kalian nambah external monitor yang proper. Jadi kan tadi udah ngomongin pengalaman dari editor nih gimana. Sekarang kita bakal ngomongin feel-nya kalau mainin game AAA, terutama yang lumayan baru ya, karena game-game kemarin yang Rico review kan game-game yang sudah lumayan lama. Jadi footage-nya kayak gini. Untuk pengujian game kita kali ini, kita nggak akan nguji banyak-banyak karena sebagian besar udah di-review sama Rico. Jadi kali ini kita akan nyoba di game AAA aja yang belum pernah dicobain sama Rico waktu itu karena belum beli gamenya. Ini ada Far Cry 6 yang pertama dengan setting resolusinya kita buat di Full HD 1920x1080. Sedangkan untuk grafiknya sendiri kita masih bisa dapatkan di medium dengan catatan ini RAM-nya kita upgrade seperti yang dipakai Willy kemarin. Jadi totalnya ada di GB dan kepake sekitar 11 GB-an. Dan untuk game ini sendiri masih sangat lancar, dimana kita bisa dapat di atas 45 fps, jadi masih sangat playable banget. Ini kira-kira feel-nya sama kayak apa yang bisa dirasakan kalau mainin game ini di konsol sih. Jadi ini aman banget. Selanjutnya kita akan coba mainin di Assassin's Creed Valhalla. Sekarang kita nyobain di Assassin's Creed Valhalla dengan scene-nya ini kita nyoba nge-raid suatu pedesaan. Dan untuk settingannya sendiri tetap di Full HD 1920x1080 maksudnya, dengan grafiknya kita buat di medium. Sebenarnya sebelum kita upgrade RAM dia cuma bisa jalanin di low, tapi karena udah upgrade ke 12 GB akhirnya kali ini bisa jalan di medium dan kita dapatkan FPS-nya di sekitar 40-50. Kalau scene-nya lagi lari-lari biasa gini, coba kita tarung lawan orang ya.
masih cukup stabil di kisaran 40-an FPS. Dan ini gak ada kendala sih untuk mainin game single player dan RPG kayak gini. Ini masih bisa dinikmati karena tentunya kita nggak butuh kompetitif yang butuh keakuratan tinggi banget. Jadi layar di 60 Hz-nya ini udah cukup mumpuni untuk bisa mainin game yang satu ini. Nah, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar tadi, Panjang. dari Willy sendiri nih kesimpulannya, apakah laptop MSI GF63 ini worth it di tahun 2022 untuk dipakai para editor? Di mata editor, laptop ini masih sangat worth it banget karena aku sendiri ngeditnya di sini mulai dari awal sampai akhirnya ngerender pun nggak ada masalah, dipakai Premiere ya, After Effects. Apalagi kalau 2 dimensi masih sangat cukup kali ya. Bukan sangat ya, melebihi dari cukup. Tapi kita ngelihat lagi sih dari pekerjaannya mereka masing-masing. Maksudnya kan proyeknya mereka kan masing-masing itu apa? Beda-beda ya. Beda-beda. Kalau kita sendiri yang ada di Kalosa Gadget itu masih sangat mumpuni, nggak ada kendala. Dan kendalanya itu masih bisa di Solusikan. ya, sangat bisa ada di ya dari minor layar lah ya, minor lah ya. sangat minor, sangat minor, nggak ada yang sangat nggak mayor banget gitu. Oke, jadi buat produktivitas sendiri ini masih sangat oke. Buat gaming sendiri untuk game AAA juga udah dicoba tadi untuk Far Cry 6 dan juga Assassin's Creed Valhalla yang tergolong lumayan baru keluar sekitar setahun ke belakang, itu masih sangat oke juga. Dan bisa jadi pilihan nih buat para orang tua yang mungkin anaknya pingin masuk ke jurusan DKV ataupun pengen masuk multimedia terutama ya, yang butuh untuk ngedit tapi budgetnya terbatas. Ini bisa jadi salah satu pilihan untuk anak teknik budget. bisa, anak teknik juga bisa. masih cukup. Atau mungkin, mah beliin laptop, kamu mau jadi apa nak? Saya mau jadi player e-sport. Keren kan? Bisa ya? banget. Budget terbatas bisa beli. Oke, segitu aja video review kita, atau mungkin lebih ngobrol-ngobrol ya soal laptop ini dari kacamata editor. Sekian video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa sekali lagi untuk like video ini dan juga subscribe ke channel Kalosa Gadget untuk membantu kita lebih berkembang lagi. Dan semua link sosial media kita seperti biasa ada di kolom deskripsi. Jangan lupa kalian cek karena di sana bakal ada info-info menarik. Dan kita mau ngingetin sekali lagi bahwa tanggal 10 November, bener? Ya, 10 November. 10 Februari dong. Oh ya, sorry. Februari. Apa kemerdekaan? Hari pahlawan. Hari pahlawan. Hari pahlawan, bener 10 ya? Februari maksudnya. Jam Ingat ya dari pahlawan. 10 Februari jam 7 malam bakal ada live untuk pengumuman event Kalosa Shopping Surprise live di YouTube channel ini. Siapa tahu kalian dapat. Jadi buat kalian yang sudah sempat belanja-belanja, jangan lupa untuk ngikutin live kita. Siapa tahu kalian yang menang. Jadi segitu aja. Saya Christopher, ada Rico, Saya Riko. Saya editor. see you on the next video. Ayo ke Kalosa, beli laptop bisa dapat hadiah loh. Kumpulkan kupon pembelian minimal Rp250.000. Anda berkesempatan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Grand prize Honda CBR 150R dan Honda All New Fit. Buruan, shopping di Kalosa.